Oke, jadi terakhir saya hitung minggu aja ya, kalau hari saya udah lupa. Kurang lebih 3 minggu lalu, tadi saya katakan bahwa kita sudah ada pengajuan penambahan ahli dan saksi. Ahlinya 4, ya salah satu Ferry Ansari lah saya sebut ya, dan 5 saksi fakta. Dan ini saya koordinasi terakhir 2 hari yang lalu ke Polda. Katakanlah yang penyidik di sana mengatakan bahwa ini sedang dijadwal ulang, artinya dijadwalkan. Jadi memang tidak sembarang kalau kita ajukan saksi dan ahli tiba-tiba, bukannya segampang yang kita pikirkan. Oh, minggu depan sudah ada jadwalnya, atau hari ini sudah enggak. Mereka juga harus melihat kesibukan mereka di Kamnek itu seperti apa. Tapi yang jelas poinnya adalah bahwa itu dikonfirmasi diterima. Dan jawaban dari penyidik secara baik, sedang penjadwalan tentang kapan di BAP-nya ahli dan saksi tersebut. Saya kira kooperatif ya. Sejauh ini sih menurut saya penyidik dalam menjalankan perkara ini, kalaupun dikatakan lama, tadi saya katakan tidak lama, termasuk cepat itu. Bahkan saya sebut argo kuda ini sebenarnya. Jadi hitungannya cepat. Jadi nggak lelet gitu loh. Tapi karena ini barangkali perkara yang dilaporkan oleh mantan Presiden RI ke-7, jadi atensi dari setiap mereka cepat. Tapi sejujurnya secara umum, saya ini pengacara udah puluhan tahun kawan. Saya tahu mana yang dipendam, mana yang diperlambat, mana yang dipercepat. Saya sudah tahu ukurannya itu. Jadi kalau ibaratnya ukuran tahun di Polda Metro Jaya itu udah biasa, gitu loh. Ya, jadi yang jelas kita sudah tambahkan 9 saksi, 4 ahli dan 5 fakta. Dan sebenarnya kita mau merancang lagi, menambah lagi. Masih banyak antri nih. Jadi sekarang ini banyak dari kondisi terakhir ini, perkara laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu banyak juga ahli-ahli yang justru mau bersimpati kepada kita. Bersimpati artinya menawarkan diri. Mereka siap gitu loh. Bayangkan ini satu ukuran yang menurut saya tidak boleh dianggap sepele loh. Ini ukuran apa gitu loh. Bayangkan cendekiawan, doktor, profesor seperti itu mau menjadi ahli atau saksi di Polda Metro Jaya dengan kasus yang jasa palsu ini, berarti ada apa gitu kan, nggak sembarangan. Kalau seperti orang lain barangkali, waduh, apa risikonya, apa ini, apanya kan banyak. Tapi kalau yang sudah berpendidikan tinggi seperti mereka itu, begitu mau sebenarnya mereka udah tahu ada hipotesanya minimal. Ada pendapat mereka setidaknya dari perkembangan hierarki yang ada di masyarakat ini khususnya tahun ini. Gitu loh. Kan kita salut juga itu. Iya. Tinggal nanti kita rekap lagi berapa orang yang kita ajukan gitu loh. Kapan Pak rencana tambahan ahli tambahan? Rencana gini, jadi estafetnya begini. Kalau kita ajukan, katakan jangan lupa saya udah mengajukan 3 tahap ahli dan saksi. Kalau saudara ingat, tahap pertama itu salah satu Profesor Henry Subiakto. Itu satunya. Kemudian angkatan kedua Rocky Gerung. Angkatan kita 3, angkatan 2, angkatan 1 dan 2. Angkatan 3 ini ya angkatan 3. Tahap ketiga ini salah satu Ferry Ansari. Ya, pengamat politik, pengamat tata negara, pengamat hukum di bangsa ini ya. Itu diantaranya. Dan biasanya kalau kita mau tambahkan, kalau mereka udah masuk penjadwalan, biasanya kita tambahkan lagi gitu. Jadi jangan yang ini aja belum BAP kita tambahkan, itu namanya sengaja membuat kacau. Kalau kami enggak. Jadi ada eskalasinya. Begitu. Pak, ini kan proses sudah kurang lebih dari 14 hari ya Pak, pasca P19. Ya. Nah, ini kan sesuai dengan KUHAP tentu bukan menyalahi, artinya melebihi daripada tahapan sesuai KUHAP 14 hari. Apa pendapat Pak? Oh ya, itu tadi saya katakan bahwa perkara ijazah palsu di Polda ini antara kombinasi KUHAP lama KUHAP baru. Yes. Begitu loh. Kalau di KUHAP lama itu bisa terjadi 2-3 kali bolak-balik P19. Itu bahkan lebih ya. Saya sendiri pengacara, saya tahu itu, tapi saya nggak perlu tendensius di sini masalah itu. Nah, di KUHAP baru sebenarnya 1 kali. Kalau nggak salah pasal 61 ya, kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah nanti dikonfirmasi lagi. Saya habis sidang jadi otaknya masih agak crowded.
Kalau tidak salah di situ hanya 1 kali. P19 ya, artinya P21 P19. Begitu dikembalikan lagi ke sana oleh jaksa, dinyatakan itu belum cukup, baru mereka disebut gelar perkara antara penuntut umum dengan antara jaksa dengan penyidik. Nanti di situ diteliti apakah kurang atau tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Kalau tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi unsur bukti segala macam, stop perkaranya. Berarti di tingkat kejaksaan ya? Tingkat penyidikan, dan ini berarti mereka ada gelar. Di KUHP yang baru ada seperti itu aturannya. Nah sekarang ini kan kita kurang tahu persis ya. Saya selaku kuasa hukum dari tersangka ini, apakah P19 kemarin udah balik lagi ke kejaksaan? Nah, apakah sekarang kejaksaan lagi meneliti, bahasanya gitu kan? Lagi meneliti, mungkin meneliti berhari-hari segala macam gitu loh. Gitu kan? Jadi kalau nanti dikira masih kurang, tidak dikenal di KUHP baru tuh P19 lagi. Ya, langsung mereka gelar perkara antara kejaksaan dengan penyidik. Nanti mereka di sana simpulkan. Dan di situ jangan lupa boleh undang ahli. Jadi menyertakan ahli. Jadi kami berpikir juga ya ahli, kalau pasal itu menyebut ada kata ahli di situ, barangkali kalau nanti mungkin kita ke surati Polda juga, jika dilakukan seperti itu, kombinasi penyelidikan penelitian antara kejaksaan dengan penyidik, kalau boleh sertakan ahli kami akan kami terjunkan. Kalaupun tidak semua, karena ahli yang sudah masuk 12 orang. Ya mungkin kita pilih saja yang sinkron dengan hukum acara, sinkron dengan penyidikan dan sebagainya. Kan ada Pak Ugro, ada Pak Didit, itu kan ahli pidana dan ahli ITE juga gitu loh. Nah ini yang kami mau konfirmasi ke sana. Apakah sudah tahap seperti itu? Gitu. Berarti belum pernah melakukan komunikasi dengan pihak JPU ya Pak? Ya? Belum pernah melakukan komunikasi dengan JPU Kendari kan sebelumnya? Kalau kami melakukan komunikasi dalam menangani perkara seperti ini tidak sembarangan ya. Wah, saya kira kita masuk Polda aja itu bukan apa ya, mungkin udah direkord gitu loh ya. Apalagi kita masuk Kejati, kan ini Kejati bukan Kejaksaan Agung ya. Berkas ini Kejati yang ada di Rasuna Said. Ya kita tidak, pokoknya saya berkali-kali mengatakan di media, baik YouTuber dan media layar lah gitu ya. Saya katakan kita ikutin aja sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita tidak pernah ini. Makanya di zaman RRT ini kita kalau perlu dikurangin bicara yang menantang, yang sifatnya seperti menguji penyidik dan kejaksaan gitu. Saya nggak mau itu. Mereka udah pasti lebih paham dari kita. Kenapa? Karena mereka lebih dulu, itu profesi mereka hari-hari. Kalau kita kan profesi kita advokat nih, bukan penuntut, bukan penyidik gitu loh. Jadi saya tidak setuju sama siapapun advokat tim kita RT atau siapapun itu, jangan seolah-olah menggurui. Ya sekali lagi saya katakan tidak boleh menggurui. Mereka lebih ahli di situ. Pokoknya anak jurnalis ini kan lebih jago Anda mengotak-atik benda yang depan saya ini daripada saya. Kalau saya gaptek. Jadi jangan Anda putar ini, putar ke kiri kayak lagu pojok-pojok gitu, enggak. Jadi itu ciri khas dari namanya akan bala, pembela RRT, ya, barisan pembela RRT disebut bala RRT itu. Sekarang kita gaya ekspresionis kita, gaya kita menyampaikan sesuatu pun itu biasa aja, tidak perlu menggurui, tidak boleh. Calling down ya Pak ya? Slow calling down ya Pak? Ya slow but sure, atau substansi lah gitu kan. Tidak boleh menggurui. Ini salah jaksa, ini sudah 14 hari segala macam. Apa ini mereka juga tahu? Mereka juga takut aturan, apalagi KUHP yang baru. Jika mereka melakukan pasal 23 KUHP yang baru ya, jika mereka melakukan katakanlah abuse of power atau kesalahan penyidikan segala macam, itu mereka ada pidana loh, etik dan pidana loh. Jadi nggak sekarang nggak boleh main. Jadi marilah kita kuasa hukum berlaku sebagai kuasa hukum, jangan berlaku seperti yang lain gitu. Saya inginkan itu. Kita makanya ada Repli Harun, Profesor, ada saya, ada ya Padli, ada Joni, ada Mulyadi, ada Taufik dari Solo kan. Ini benar-benar seirama memang gitu loh.
Kalaupun ngomong, ya ngomong jangan terlalu menggurui. Nggak boleh juga. Menggurui itu saya pantang menggurui itu ya. Ya intinya kesimpulannya apa? Yang ada di Polda, saya ajukan ahli, diterima. Ya berarti kita tunggu dong kan gitu kan. Nggak harus periksa dong ahli kami. Nggak begitu. Ya, kita tunggu aja. Jadi jangan, wah kamu udah mengajukan ini, seharusnya ini 2019 sudah lewat waktu, seperti Anda katakan itu. Jangan dong, mereka yang tentukan. Mereka juga dokter-dokter, kok di situ jaksa itu banyak yang dokter sekarang loh. Jadi jangan, ini udah lewat ini, udah lewat. Waduh, itu menurut saya nggak bagus ya. Jadi kami selaku kuasa hukum ini officio nobile, terhormat kawan. Jangan kita pakai mulut kita untuk tidak terhormat, kita pakai sikap kita tidak terhormat. Saya pikir begitu ya. Kalau untuk perihal tentang SPDP yang di kejaksaan, berarti seperti apa? Apa harusnya pakai diberhentikan atau bagaimana? Karena kan tidak berjalan dengan SPDP yang mana? Yang kasusnya Pak Jokowi ini. Apa udah harus SPDP kah atau bagaimana sih? SPDP itu kan yang awal loh Mbak. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu awal. Awal begitu mulai penyidikan kemarin, penyidik itu udah menyampaikan SPDP, artinya koordinasi. Kawanku, kami sudah mulai SPDP ya, dikirimlah SPDP itu ke sana. Artinya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, kalau sekarang barangkali yang Anda maksud SP2HP. Oh, sorry Pak, ya surat pemberitahuan hasil pengembangan penyidikan. Sejauh ini sih kita karena intent ya menangani perkara ini, barangkali penyidik tidak perlu mengeluarkan SP2HP. Karena kita rutin ke sana. Contoh rutinnya apa? 3 tersangka ini kan wajib lapor. Tiga-tiganya tiap minggu ke Polda. Tiap minggu Polda kan tanda tangan untuk lapor itu gitu loh. Jadi dari situ kan kita bisa bicara sama penyidiknya. Gimana Pak? Gimana Mas? Segala macam. Oh gini. Kita masih sibuk di sini dan sebagainya. Begitu rekan-rekanku. Oke, Pak. Berarti kalau udah halnya seperti ini, berkas dikembalikan. Dan apakah ini harusnya sudah selesai Pak? Maksudnya dalam arti kan kayak tidak ada kejelasan dalam kasus yang laporan Pak. Oh enggak, jadi gini Mbak, saya juga tadi enggak berkata seperti itu ya. Yang jelas kita serahkan semua proses ini, P19 balik lagi terus apalagi segala macam, kita serahkan. Nanti tadi saya katakan kalau memang temanya seperti itu, pada saatnya sesuai KUHP baru ya, itu nanti pada tahap tertentu jaksa dengan penyidik itu gelar perkara, bukan gelar perkara khusus ya, gelar perkara artinya mendiskusikan ini. Kalau mereka menyimpulkan memang buktinya tidak kuat atau tidak memenuhi unsur segala macam, ya otomatis dihentikan penyidikannya. Atau kalau di kejaksaan dihentikan penuntutannya. Kan gitu. Jadi dalam hal ini saya tidak mau ya bersikeras ya. Wah mana bukti? Saya nggak mau menantang lah. Mereka penegak hukum kawan, sekali penegak hukum. Jangan lupa penegak hukum itu ada 4. Hakim, jaksa, polisi, advokat. Jadi satu sama lain harus tahu, kita ini harus menghormati. Ya mereka kejaksaan, penyidik itu penegak hukum juga. Jadi jangan merasa pengacara ini merasa di atas angin. Nah sebaliknya mereka juga begitu. Sejauh ini menurut saya penyidikan, kalau kejaksaan kita tidak ada berhubungan ya, tidak sama sekali kita tidak perlu jalur ke sana karena menurut saya awalnya ini kan penyidikan. Tapi kalau penyidik semua itu kooperatif, artinya berbaik, memperlakukan baik klien-klien kita, tidak ada apa pemaksaan. Zaman sekarang pemaksaan kan bahaya gitu loh. Artinya semua balakan bercanda-canda di dalam gitu sambil BAP gitu, begitu Mbak. Oke, terakhir nih Pak. Ya. Mungkin keinginan dari Bapak sebagai tim kuasa hukum RRT atau Balai RRT inginnya dalam kasus ini apakah cepat selesai atau bagaimana Pak? Boleh? Terakhir, maksudnya keinginan Bapak atau para kuasa hukum nih dari Balai RRT. Dari Balai RRT nih maunya seperti apa? Karena kan bisa dibilang ada juga yang laporannya di MK kan? Yang di MK kalau apa atau bagaimana nih? Jadi gini, tadi Anda lupa bertanya, ada beberapa aksi atau legal action dari kami RRT kuasa hukum ke Mahkamah Konstitusi, kemudian kemarin Komnas HAM, kemudian kita juga ke DPR, ya kemudian kita kemarin itu mengajukan surat ke Irwasum. Itu tujuannya adalah bukan berarti menghilangkan ijazah palsu ini,
tapi justru melengkapi aturan agar lembaga-lembaga yang luar Polda tadi, contoh ya MK lah gitu ya, yang mengabulkan bahwa pasal-pasal yang dituduhkan kepada RRT ini itu tidak sesuai, bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau konstitusi. Dan jangan lupa, jika itu dikabulkan bukan untuk saya saja, bukan untuk RRT saja, tapi untuk Anda dan saya juga gitu loh. Karena putusan dari MK ini kan putusan nasional, ya, dan mengikat, dan itu tidak bisa banding gitu loh. Jadi tujuannya bukan berarti agar ijazah palsu ini hilang, bukan. Ini tetap, sekalipun katakan nanti upaya penyidikan dihentikan demi hukum dihentikan, kalau kami tetap ijazah ini harus terbukti, ya palsu gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya, di stop karena ini stop, enggak. Nah, melalui apa gitu? Melalui pengadilan. CLS yang ada di Solo, Surakarta sekarang kan lagi berjalan. Ya, sedang pembuktian kalau nggak salah itu ya, menunggu Pak Jokowi hadir, tapi tidak hadir. Nanti di Jakarta juga nggak salah, para purnawirawan juga akan mengajukan citizen lawsuit atau CLS itu. Yaitu temanya tapi seperti itu, tetap untuk agar ijazah itu terbukti atau tidak. Gitu loh. Ya, itu. Jadi bukan berarti apapun yang kamu lakukan kiri kanan bukan berarti agar ini hilang. Enggak. Jadi tetap itu. Nah, kalau ibaratnya perkara pidana yang lanjut terus nanti kan di persidangan kan jadi pidana nih. Di sidang lah RT ini kan. Itu juga ada tempat itu kok. Tempat pembuktian. Karena sekarang jangan lupa alat bukti itu 8, termasuk dari barang elektronik termasuk. Dulu tidak masuk gitu, sekarang masuk. Ya tampilkanlah di sana keterampilan masing-masing gitu loh. Saya pikir gitu, ya.